Kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran mengenai proses sinkronisasi. Kita akan masuki mutex logs. Kita kemarin sudah membahas tentang hardware solution, ya, yang mana hardware solution itu sangat complicated sehingga tidak inaccessible untuk aplikasi, ya, sehingga para desainer operating system membuat tools software, ya, untuk menyelesaikan critical section problem. Nah, tools software yang paling sederhana yaitu menggunakan mutex logs. Untuk mutex logs menggunakan dua operation. Yang pertama ada acquire, yang mana ini nanti berfungsi untuk sebagai entry section, ya, yang memiliki log, ya. Log ini merupakan share variable, ya, antar proses. Kemudian setelah log berhasil dimiliki oleh proses, maka bisa memasuki critical section. Setelah selesai mengeksekusi critical section, maka log akan dirilis, ya, di dalam operation release, ya, agar nanti memberitahukan kepada proses lain untuk bisa masuk critical section. Untuk acquire dan release ini merupakan atomic, yaitu misalkan untuk acquire, ya, di dalam low level language ini misalnya terdiri dari 2 line atau 3 line, dan ini harus atomic. Artinya ketika ini dieksekusi baris pertama, ya, ini baris kedua dan baris ketiga harus dieksekusi secara berurutan sekaligus dalam satu waktu. Artinya tidak boleh baris pertama dieksekusi terlebih dahulu, kemudian ada preemption atau interupsi, baris kedua dan baris ketiga tidak dieksekusi, ya. Jadi ini harus dalam satu waktu dieksekusi. Begitu juga dengan release. Jadi keduanya ini merupakan atomic. Nah, kemudian untuk mutex dan logs ini terdiri atau mengalami yang namanya busy waiting, sama dengan Peterson solution atau hardware solution. Ada busy waiting, ya, menggunakan while loop itu, ya. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka akan terjadi while busy waiting yang menyebabkan, atau ini disebut sebagai spin lock, ya, spin lock. Nah, di sini kita lihat bahwa acquire, ya, merupakan entry section, ya, di mana harus memenuhi kondisi ini terlebih dahulu, while not available. Artinya di sini lognya atau variabel share variabelnya ketika not available, ya, maka busy waiting akan terjadi, ya. Ketika lognya tersedia atau available, ya, ini menjadi false dan break the while loop, kemudian akan mengeksekusi available equal false. Artinya akan diubah lagi, ya, lognya ini menjadi false agar proses lain, ya, tidak bisa memasuki critical section. Nah, kemudian setelah masuk critical section dan selesai mengeksekusi code untuk critical section, maka akan dirilis lognya, ya, atau dibuat lognya menjadi true, ya, untuk memberitahukan proses lain bahwa critical section is free. Nah, di sini kita lihat bahwa acquire log di sini, ya, merupakan entry section, kemudian release log merupakan exit section. Nah, sekarang kita akan memasuki semaphore. Nah, semaphore ini merupakan tools sinkronisasi, ya, yang mana ini lebih advance dibandingkan dengan mutex logs, ya. Kalau dalam mutex logs tadi ada fungsi atau operation acquire logs dan juga release logs. Nah, kemudian kalau di semaphore, ya,
ini menggunakan integer variable, ya, atau sering disingkat dengan S, ya, untuk semafor. Nah, kemudian semafor ini memiliki dua operation. Yang pertama ada wait and signal, dan ini merupakan atomic, ya, wait dan signal. Ketika wait berjalan maka tidak akan bisa ada interaksi dari proses lain. Begitu juga dengan signal. Nah, ini kebanyakan di buku lain juga bisa disebut sebagai P untuk wait, V untuk signal. Nah, untuk wait sendiri, ya, arti dari wait di sini ketika kita memiliki integer variable semafor, ya, ketika operation atau wait operation dieksekusi, ya, maka kita pertama kali memasuki while statement di sini. Jika s atau while s lebih kecil sama dengan 0, jika ini terpenuhi maka akan terjadi busy waiting, ya. Nah, ketika ini misalkan s-nya adalah 1, ya, s-nya adalah 1 lebih kecil atau sama dengan 0, maka ini false, kondisinya false. Ketika kondisinya false maka akan memasuki tahap berikutnya, melakukan decrement terhadap nilai atau integer variable semafor, ya, menjadi 0. Nah, kemudian akan masuk critical section, ya. Kemudian setelah selesai melakukan critical section maka akan melakukan signal operation, yang mana signal operation akan menambah integer variable s, ya, by 1, dan dia akan diubah kembali lagi menjadi 1 untuk melakukan signal terhadap atau signaling terhadap proses lain untuk bisa mengeksekusi critical section. Nah, dengan cara seperti ini maka requirement untuk critical section akan terpenuhi. Misalkan yang pertama adalah mutual exclusion, kemudian yang kedua progress, dan yang ketiga bounded waiting. Nah, di dalam semafor ini yang untuk integer variable wait dan signal ini, untuk mutual exclusion akan terpenuhi, progress akan terpenuhi, kemudian untuk bounded waiting tidak terpenuhi, karena ketika nanti sebuah proses selesai melakukan atau mengeksekusi critical section, bisa saja dia berulang-ulang untuk masuki critical section jika requestnya terpenuhi. Nah, untuk semaphore usage atau kegunaan dari semaphore, penggunaan semaphore bisa digunakan untuk counting semaphore, ya, dimana counting semaphore ini khususnya diaplikasikan untuk resource management. Kemudian ada binary semaphore, ya, jadi ini biasanya lebih dari untuk banyak proses untuk counting semaphore. Nah, di sini untuk binary semaphore, ya, ini range nilainya hanya antara 0 and 1, ya, hanya 0 dan 1. Nah, di situ letak bedanya, ya. Kemudian untuk binary semaphore ini biasanya untuk mutex lock saja, ya, untuk memproteksi critical section, ya, dengan menggunakan tersedianya variabel, misalkan variabel s yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau 0 dia misalkan, maka ada proses dalam critical section. Ketika dia 1 maka critical section free. Jadi menggunakan binary semaphore untuk melindungi critical section. Sehingga untuk semaphore, karena dia bisa integer value range over an unrestricted domain, ya, jadi tidak hanya dua kondisi, ya, 0 dan 1 untuk counting semaphore, ya, maka untuk semaphore ini bisa menyelesaikan berbagai masalah sinkronisasi, ya. Untuk binary semaphore dia bisa, untuk counting semaphore dia bisa. Nah, sekarang kita akan melihat ada dua proses P1 dan P2, ya, yang membutuhkan statement S1 akan selesai dieksekusi setelah atau sebelum S2, ya, sebelum S2. Nah, di sini dikatakan bahwa kita memiliki variable sin, ya, share variable sin. Inisiasinya adalah 0, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa P1 harus selesai dulu mengeksekusi ini, ya, agar P2 ini bisa memasuki critical section, ya. Jadi ada urutan eksekusi yang memang benar-benar harus diterapkan dalam semafor. Artinya di sini tidak akan bisa P2 melakukan eksekusi sebelum P1 selesai melakukan signaling terhadap P2 untuk masuk ke critical section. Nah, misalkan inisiasinya adalah 0. Nah, kita tahu bahwa sinyal ini kan tadi untuk melakukan increment, ya, S++ terhadap variabel kita. Setelah dieksekusi ini, maka S akan berubah menjadi 1. Nah, ketika ini 1, ya,
maka proses lain ya sudah bisa untuk melakukan atau mengeksekusi wait operation ini ya. Nah, ketika ini sudah available, maka wait operation s minus minus dia nanti lagi akan melakukan decrement terhadap s value menjadi 0 ya, yang mengartikan bahwa dia masuk critical section. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa semafor itu dapat diimplementasikan ya, count semafor s ya sebagai binary semafor, karena memang count semafor ini ya dia lebih dari dua keadaan ya, artinya dua keadaan pun bisa diselesaikan menggunakan counting semafor. Nah, untuk implementasi dari semafor di sini dikatakan bahwa wait dan signal ini ya, tidak bisa dieksekusi oleh dua proses ya on the same semaphore at the same time dalam satu waktu. Kalau ini dalam satu waktu ada dua proses mengeksekusi ini, maka akan terjadi busy waiting yang mungkin infinite time ya, waktu yang tidak terbatas ya, jika wait operation dan signal operation sama-sama diakses oleh dua atau lebih proses. Nah, di sini dikatakan bahwa could now have busy waiting in critical section. Jadi ketika ini dieksekusi ya, maka bisa terjadi busy waiting. Namun di sini untuk implementasi code wait operation dan signal operation ini adalah code yang tidak terlalu panjang ya, sehingga busy waiting akan lebih atau dalam waktu yang mungkin singkat ya. Hingga di sini little busy waiting if critical section really occupied ya. Jadi ketika critical section dieksekusi oleh satu proses, misalkan P0, nah P1 di sini tidak akan melakukan busy waiting terlalu lama karena memang code-nya sangat sedikit ya untuk wait dan signal operation. Kemudian di sini dikatakan bahwa jika aplikasi ya memerlukan banyak waktu untuk mengeksekusi critical section, maka mungkin untuk mutex tidak menjadi pilihan yang terbaik ya di dalam semafor, karena memang kita memiliki wait dan signal ya, code-nya yang ini tidak panjang ya, akan relatif memakan waktu yang singkat. Namun ketika satu proses memiliki code yang panjang dalam di critical section, mungkin di dalam wait ya, maka dia akan mengalami busy waiting yang infinite time. Nah, sehingga di sini diimplementasikanlah semafor yang ini with no busy waiting. Artinya nanti setiap semafor ya, proses-proses yang akan menunggu ya, yang akan menunggu untuk dieksekusi atau yang akan menunggu critical section ya, akan dibuat ke dalam queue atau dalam mode sleep istilahnya. Jadi untuk entry waiting queue memiliki dua item ya, ada value yang merupakan integer dan pointer to the next record in the list ya. Jadi ada pointer kepada list atau queue ya. Misalkan ini queue, antrian proses, misalkan di sini ada critical section, maka setiap proses, misalkan di dalam critical section memiliki proses ya, ketika ada proses lain maka dia harus ditempatkan di dalam queue ya. Tentu queue ini memiliki value ya, 0, 1, 2, 3 misalkan, kemudian akan di pointer ke queue berapa dia ditempatkan ya. Kemudian ada dua operation, yang pertama ada block ya, di mana di sini place the process invoking the operation on the appropriate waiting queue. Artinya ketika ini di block, dalam artian ada proses di dalam critical section, maka dia akan ditempatkan dalam waiting queue ya, yang appropriate, yang tepat, yang mana misalkan jangan sampai di dalam queue ini juga terjadi override ya. Misalkan ini sudah ada proses di sini, ada proses juga ya. Jadi harus ada juga komunikasi antar proses di sini agar tidak terjadi override. Kemudian ada wake up ya, untuk operation wake up, yang mana di sini untuk memindahkan satu proses dari waiting queue ya, and place it in the ready queue ya. Jadi ketika wake up dipanggil, maka kita akan memindahkan salah satu dari mereka ini, baik itu misalkan dari segi prioritasnya atau first in first out ya, atau first in first serve ya. Ketika itu diterapkan, maka
proses yang high priority atau yang lebih duluan yang bisa disiapkan untuk masuk ke critical section. Jadi dia akan di-remove, dipindahkan dari queue ini ya. Sehingga ketika ada proses lain yang ingin memasuki critical section memiliki tempat di dalam queue. Nah, ini adalah struktur datanya ya. Nah, di sini kita lihat implementasi dari semaphore with no busy waiting. Nah, di sini ada pointer untuk semaphore ya. Yang saya jelaskan bahwa untuk wait operation semaphore di sini kita memiliki variable s, yang mana ketika kita mengeksekusi wait operation maka nilai dari semaphore akan decrease ya by 1. Kemudian if s value lebih kecil dari 0 ya, s-nya lebih kecil dari 0, add this process to s list ya. Artinya akan proses tersebut akan dibuat ke dalam queue ya, atau ke dalam waiting queue ya. Ketika nilai dari s ini lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0, atau dalam artian tidak ada kesempatan untuk masuk critical section, maka proses tersebut harus memasuki waiting queue atau antrian. Kemudian akan masuk ke critical section, setelah itu akan melakukan signal operation semaphore pointer s ya, semaphore yang akan menaikkan nilai dari variabel kita ya, dinaikkan by 1. Sehingga di sini if s value lebih kecil atau sama dengan 0 ya, misalkan s-nya sekarang adalah 0 ya, maka ini memenuhi ya, ini true ya, maka remove a process p from s list ya. Kita akan melakukan pemindahan sebuah proses dari list waiting queue ini ya, atau melakukan wake up ya, membangunkan proses yang di sini. Artinya di sini proses yang akan menunggu ya, daripada CPU ya mengeksekusi, misalkan kalau di dalam hardware implementation ada while loop ya, while. Nah, di dalam hardware implementation kan while loop akan selalu dieksekusi ya, untuk atau menunggu sampai critical section benar-benar selesai dieksekusi oleh proses misalkan P0, proses P0 ya. Jadi ketika P0 masih mengeksekusi critical section, nah ini akan terus, atau CPU akan terus menjalankan perintah ini ya. Nah, di dalam semaphore ini yang akan dihilangkan ya, ini yang akan dihilangkan, sehingga untuk mengatasi CPU time yang terbuang sia-sia, maka dilakukanlah cara yang seperti ini ya. Proses yang akan menunggu di dalam while loop ya, kita buat saja ke dalam antrian, atau kita tidurkan saja di dalam waiting queue ya, sehingga CPU bisa melakukan eksekusi terhadap proses lain misalkan, atau kerja terhadap yang lain ya. Jadi di samping CPU nanti melakukan checking terus-terus ke dalam while operation ini, while loop ini, maka proses dibuat ke dalam ini saja ya, agar nanti CPU bisa melakukan yang lain gitu. Nah, ketika misalkan nanti untuk signal operation ya, lakukan remove atau pemindahan proses dari S list, kita akan mengambil proses dari queue ini ya, maka proses tersebut nanti akan bisa masuk critical section. Nah, di sini kita lihat deadlock dan starvation ini terjadi di dalam semaphore ya, di mana deadlock merupakan dua atau lebih proses yang menunggu dalam waktu yang tidak terbatas ya, untuk sebuah event yang disebabkan oleh ya, adanya proses ya, atau adanya proses-proses yang menunggu. Artinya di sini misalkan di sini ada let S and Q be two semaphores, diinisiasi nilainya adalah 1. Jadi kita memiliki semaphore S ya, inisiasinya 1, Q juga inisiasinya 1. Oke. Nah, misalkan untuk dalam time interval 1 kita buat 1, ini juga 1. Dalam time interval 1 ya, P0 melakukan eksekusi terhadap wait ya, wait statement.
untuk S ya, di mana wait ketika memanggil wait maka akan melakukan increment value ya. Jadi S di sini ketika P0 melakukan wait operation maka nilai S menjadi 0. Kemudian di P1 juga wait operation terhadap Q maka nilai Q menjadi 0. Kemudian memasuki statement yang kedua P0 wait Q ya. Wait Q di sini Q-nya sudah 0 ya. Jadi artinya Q harus menunggu ya. P0 harus menunggu Q agar berubah menjadi 1. Sedangkan P1 juga melakukan pemanggilan terhadap wait S ya, eksekusi terhadap wait operation S, di mana S-nya juga di sini 0. Artinya resources S digunakan oleh P0, resources Q digunakan oleh P1. Nah, ini saling menunggu mereka untuk Q dan S ya. Jadi ini tidak akan terselesaikan karena mereka memang saling menunggu. P0 melepaskan resource ya, P1 juga melepaskan resource. Jadi ketika ini terjadi saling menunggu maka akan terjadi yang namanya deadlock ya. Tidak ada proses ya yang mau melepaskan resourcesnya ya, sehingga dalam infinite time akan terjadi waiting ya. Sehingga di sini P0 akan starvation ya. Begitu juga dengan P1 akan starvation atau tidak dieksekusi dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, sama juga dengan ini signal, hampir sama juga ya. Signal S ya. Kemudian di sini membutuhkan signal Q juga dibutuhkan di sini. Jadi saling menunggu resources ya. Akan terjadi deadlock dan starvation. Nah, di sini dikatakan bahwa starvation atau melakukan blocking ya dalam waktu yang tidak terbatas ya, sehingga P0 atau P1 tidak akan bisa masuk critical section, atau ini kan ada part bodinya juga ya, nggak akan bisa disentuh sampai ke sini karena memang sibuk di dalam wait operation ini. Nah, di sini ada priority inversion ya, di mana di sini permasalahan scheduling antara lower priority process ya yang memiliki log variable ya. Nah, ketika P0 merupakan low priority, dia sudah memiliki log misalkan. Nah, tiba-tiba ada yang lebih high priority datang, misalkan P1. Nah, ini tidak akan bisa dilakukan preemption atau tidak bisa di remove dari critical section, sehingga untuk mengatasinya ini dilakukan priority inheritance protocol. Artinya P0 yang memiliki lower priority ya akan dibuat menjadi lebih high priority ya. Kemudian setelah nanti critical section release, maka P0 bisa kembali ya ke original priority-nya. Misalkan ketika priority-nya yang pertama rendah, misalkan priority-nya ini adalah A, atau misalkan priority-nya adalah 10 ya, lebih rendah. Misalkan priority yang lebih tinggi paling tinggi adalah 1 ya. Atau terbalik ya. Misalkan priority P0 adalah 1 ya, kita buat 1, sedangkan P1 adalah 2 misalkan. Nah, ketika P0 memiliki log ya dan sudah masuk critical section, ini akan dibuat menjadi lebih tinggi ya, menjadi lebih tinggi dari P1 misalkan kita buat menjadi 3 ya. Nah, kemudian ketika P0 sudah lepas dari critical section, maka P0 bisa kembali ke dalam original value dari priority-nya, misalkan kembali lagi ke 1, sehingga yang high priority bisa masuki critical section. Nah, untuk part yang ini sampai di deadlock dan starvation saja ya. Kemudian untuk part berikutnya kita akan memasuki yang namanya classical problems dari sinkronisasi. Ada bounded buffer problem, readers writers problem, dan juga dining philosopher problems. Oke. Terima kasih.